Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komponen elektronika beserta fungsi dan simbolnya. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan secara umum saja, tidak terlalu detail. Jadi komponen-komponen elektronika yang sering digunakan. Oke, kita mulai. Jadi peralatan elektronika ini adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika, dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsi-fungsi yang terdiri di dalam sebuah rangkaian. Masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah rangkaian elektronika. Jadi di kehidupan kita itu tidak luput dari elektronika, baik itu elektronika rumah tangga ataupun elektronika industri. Seiring dengan perkembangan teknologi, komponen-komponen elektronika makin bervariasi dan jenisnya pun bertambah banyak. Tetapi komponen-komponen dasar pembentuk sebuah peralatan elektronika seperti resistor, kapasitor, transistor, dioda, dan induktor dan IC masih tetap digunakan hingga saat ini. Adapun jenis-jenis komponen elektronika berikut ini merupakan fungsi dan jenis-jenis komponen elektronika dasar yang sering digunakan dalam peralatan elektronika beserta simbolnya. Nomor 1 ada resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Jenis-jenis resistor diantaranya adalah ada resistor yang nilainya tetap dan ada juga resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor ataupun potensiometer. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan resistan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu adalah resistor jenis PTC atau Positive Temperature Coefficient dan NTC Negative Temperature Coefficient. Adapun gambar-gambarnya seperti ini ya. Yang pertama ini ada resistor tetap. Jadi nilainya tidak dapat dirubah-rubah. Kalau 1K ya 1K, tidak bisa dirubah-rubah. Di sini ada di gambarnya ada dua jenis resistor. Yang pertama ada kotak ya, persegi. Kemudian ada yang seperti tabung. Kalau yang persegi kotak itu ada nilai resistornya berupa huruf atau angka. Sedangkan yang seperti tabung dia berupa gelang, nilai-nilai gelang ya, warna. Adapun simbolnya seperti itu. Jadi dia ada gerigi. Itu untuk simbol resistor. Yang kedua ada variabel resistor. Nah, kalau variabel resistor ini sudah umum ya. Kalau kita tahu yang punya hajatan sound system, ini ada potensiometer
atau variabel resistor. Fungsinya kalau di sound system dia untuk membesarkan dan mengecilkan volume. Untuk simbolnya hampir sama dengan yang gambar nomor 1, hanya saja yang nomor 2 ini untuk variabel resistor ada tambahan tanda panah yang menjorok ke atas. Kemudian yang nomor 3 ada LDR atau Light Depending Resistor. Nah, ini adalah sensor cahaya. Ketika ada cahaya, dia resistansinya semakin besar, sehingga arus yang tegangannya mengalir melalui komponen ini itu terhambat. Ketika tidak ada cahaya, itu resistansinya mengecil, sehingga tegangan yang mengalir ke rangkaian ini akan kecil hambatannya, jadi teraliri. Kemudian ada termistor atau NTC dan PTC. Untuk yang LDR simbolnya hampir sama, hanya saja ditambah dengan anak panah yang menjorok ke dalam. Kemudian untuk termistor NTC PTC ini simbolnya sama, hanya saja ketambahan T ini ya. Yang kedua ada kapasitor. Kapasitor atau disebut dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu, jadi hanya sebentar saja. Fungsi-fungsi kapasitor adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, kemudian sebagai perata arus pada resistor, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Satuan nilai untuk kapasitor atau kondensator adalah farad. Jadi kalau kita di audio, kalau kita matikan salon atau sound system ya, itu kan nggak langsung mati ya, pasti ada energi yang tertinggal setelah kita matikan. Nah itu energinya atau listriknya itu dia tersimpan sementara di kapasitornya. Semakin besar kapasitornya ya semakin simpanannya semakin besar juga, tapi hanya sementara saja. Adapun jenis-jenis kapasitor di antaranya adalah kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas. Jadi ada kapasitor kertas, kemudian ada kapasitor mika dan kapasitor polyester, dan ada juga kapasitor keramik. Untuk gambarnya adalah seperti ini komponen-komponennya. Yang pertama ada kapasitor biasa atau non polaritas, nah, seperti itu ya. Simbolnya juga sama. Kemudian yang kedua ada kapasitor elektrolit. Nah, ini kalau orang bilang elko, elektrolit, kapasitor elko. Kalau kapasitor elektrolit ini dia memiliki kutub plus dan kutub minus. Sedangkan kalau yang non polaritas dia bolak-balik, tidak masalah, boleh. Kemudian ada kapasitor variabel. Kapasitor variabel ini dia bisa ditentukan nilainya, jadi bisa dipilih nilainya. Kalau di kapasitor variabel ini tidak ada kutub plus dan minus ya, jadi artinya bolak-balik boleh. Kemudian ada induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan. Jadi kalau kabel kita lilitkan itu namanya kumparan, atau tembaga yang kita lilitkan itu namanya kumparan. Komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau koil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner, radio, televisi, dan lain-lain, atau HT juga. Satuan induktansinya untuk induktor adalah Henry atau H.
Jenis-jenis induktor diantaranya adalah induktor yang nilainya tetap dan induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan koil variabel. Adapun untuk gambarnya seperti ini ya. Yang pertama ada induktor nilainya tetap, tidak bisa dirubah-rubah nilainya. Nah, ini tembaga yang dililitkan di sebuah bidang. Kemudian untuk simbolnya ini kabel yang melilit ya seperti ini ya. Nah, ini untuk simbolnya tanpa ada panahnya. Kemudian kalau yang induktor variabel dia bisa diatur nilainya, induktansinya. Kemudian untuk simbolnya ditambahin anak panah. Ada anak panah yang menjorok keluar. Yang selanjutnya ada dioda atau diode. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Jadi biasanya dioda ini umumnya ada di power supply atau adapter ya. Berdasarkan fungsi dioda biasanya dioda biasa atau dioda penyearah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik atau AC, arus bolak-balik, alternating current ke arus searah. Jadi dari arus bolak-balik dirubah menjadi arus searah, menjadi DC. Dioda Zener atau Zener diode yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener bersangkutan. Jadi dioda Zener ini dia fungsinya sebagai pengaman rangkaian. Jadi dia tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Itu ya. Jadi tadi ada dioda, kemudian ada dioda Zener. Yang selanjutnya ada LED, light emitting diode. LED yang kita jumpai, sering kita jumpai yang dia bisa menyala, itu juga masih satu keluarga dengan dioda. Atau diode emisi cahaya bahasa Indonesianya ya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya. Kemudian ada dioda foto atau fotodioda, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan dengan sebagai sensor. Jadi, fotodioda ini dia sebagai sensor. Nanti ketika dia ada cahaya, suatu rangkaian dia akan mati atau dia sebagai sensor halang. Kemudian ada dioda Schottky SCR atau Silicon Control Receiver. Dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Jadi dioda yang dia itu sebagai sensor ya. Kemudian ada dioda laser. Kalau kita dulu waktu kecil kita itu pernah mainan laser ya, yang dia memancarkan cahaya. Itu juga tergolong dengan dioda. Dioda yang dapat memancarkan cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LD. Dioda Schottky adalah dioda tegangan rendah. Dioda varaktor adalah dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Jadi ini adalah jenis-jenis dioda, ada dioda, ada fotodioda, ada dioda Schottky atau SCR, ada dioda laser, ada dioda Schottky, ada dioda varaktor, dan lain-lain. Adapun untuk gambar-gambarnya seperti ini. Yang pertama ada dioda penyearah, jadi ada dua kaki, anoda dan katoda. Kemudian ada dioda Zener. Kemudian yang ketiga ada LED, light emitting diode.
Kemudian yang selanjutnya ada dioda, fotodioda. Kemudian ada SCR atau Silicon Control Receiver. Ini biasanya kalau SCR ini lebih ke sensor. Kemudian ada dioda laser ya, ini untuk laser. Selanjutnya ada transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch, pemutus dan penghubung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. Transistor terdiri dari 3 terminal, kakinya itu ada 3 ya, yaitu kaki pertama adalah basis atau base, kemudian kaki yang tengah, bagian tengah adalah emitor, dan kaki yang sebelahnya adalah yang ketiga adalah kolektor. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. UJT atau Uni Junction Transistor, FET, FET Effect Transistor, dan MOSFET, Metal Oxide Semiconductor FET. Jadi selain 2 tipe ini, PNP dan NPN, ada juga tipe yang lain, UJT, FET, MOSFET, itu juga masih keluarga dengan transistor. Ada untuk contoh komponennya seperti ini ya. Jadi dia memiliki 3 kaki. Kemudian untuk simbolnya ini ada 2 tipe, ada 2 jenis untuk simbolnya, antara NPN dan PNP. Jadi untuk NPN ini tanda panahnya dia menjorok keluar. Adapun untuk PNP tanda panahnya menjorok ke dalam. Untuk penempatan kodenya tetap emitor, basis, kolektor. Kalau NPN kolektor, basis, emitor. Itu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada IC atau Integrated Circuit. Komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki. Jadi IC ini dia itu dalamnya itu kumpulan alat-alat elektronika yang dijadikan satu. Sehingga IC ini di dalamnya ada gerbang logika juga. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD, electrostatic discharge. Jadi sangat sensitif sekali. Sebagai contoh, IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. Jadi kita tahu mikroprosesor yang ada di dalam komputer itu adalah juga jenis IC. Dan di dalam prosesor tersebut itu ada 16 juta transistor di dalamnya. Nah, kecil, mikroprosesor sudah kecil,
apalagi transistornya ini 16 juta, kecilnya seberapa. Untuk gambarnya seperti ini, jadi ini kecil-kecil cabai rawit. Nah, ini IC. Kemudian untuk simbolnya juga seperti ini ya. Nah, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian selanjutnya ada komponen saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronika. Jadi saklar ini sangat dibutuhkan sekali, dia sebagai untuk menyalakan atau on off kan ya, untuk menyalakan dan mematikan sebuah rangkaian. Untuk saklar sendiri, untuk saklar ini saklar elektronika ya, lebih dominan ke saklar elektronika, jadi arus lemah. Nah, untuk simbolnya ada 2 tipe, bisa yang nomor 1 atau yang bawahnya ini juga bisa. Sama-sama dia sebagai saklar. Jenis saklar sendiri banyak sekali. Untuk saklar elektronika ini jenisnya banyak sekali. Ada yang sebagai seperti bottom ya, tombol. Kemudian ada yang toggle. Kemudian ada yang on off seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang pas, penjelasan saya yang masih kurang pas, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa silakan klik like dan di share, jangan lupa di subscribe. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.